termasuk kalau ditemukan ada COVID, langsung dilakukan lagi. Kemudian pembersihan fasilitas di bandara yang sering dilalui atau dipegang oleh para penumpang. Traffic ya penerbangan ini, maka kami tetap mengedepankan mohon perhatian semuanya untuk tetap waspada atau tetap care terhadap protokol kesehatan. Ya, ini harus selalu terus diingatkan baik kepada penumpang tapi juga kepada petugas ya di bandara. Ini harus selalu diingatkan. Jadi kalau kita temukan di bandara itu ada yang baik penumpang ya siapapun wajib untuk menegur. Ini harus selalu diingatkan karena masyarakat itu kadang juga tidak sadar pada saat melakukan aktivitasnya, dia nggak sadar bahwa jaga jaraknya nggak terpenuhi, sehingga inilah yang harus siapapun itu peduli untuk mengingatkan. Jadi yang kedua jangan sampai siapapun yang diingatkan itu marah atau tersinggung atau sebagainya. Betul. Untuk kepentingan bersama gitu. Pesan saya kepada masyarakat ya bahwa untuk selalu sadar terhadap protokol kesehatan ini selalu diterapkan. Jangan menganggap remeh karena akhir-akhir ini juga kami melihat mendengar bahwa di berbagai kota itu juga mulai meningkat. Lihat loh, ini kok makin kayak hampir gelombang ketiga malah ini. Nah, oleh karena itu jangan lupa bahwa kita di samping melakukan aktivitas kehidupan yang untuk kehidupan yang aman dari COVID tentunya ya tentu yang kedua kami ingin menyadarkan atau mengingatkan kembali bahwa bagi masyarakat yang sudah jelas-jelas reaktif ya, apalagi positif, jangan sekali-sekali muncul di bandara ya, dan apalagi untuk kepentingan buru-buru mau terbang kemudian dia memasukkan dokumen kesehatan. Nah ini kalau ini melanggar ya KUHP, dan kalau ada laporan dari institusi yang dipalsukan ya bisa kena pidana. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa COVID itu bukan aib ya, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Jadi kalau memang ini perlu penanganan yang semestinya, jangan dianggap itu sesuatu yang aib sehingga juga akan membahayakan justru akan membahayakan bagi keselamatan jiwa orang lain. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada dalam kesempatan yang baik ini. Ya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ubaidillah sudah banyak nih memberikan pesan-pesan. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang masih penasaran nih Pak soal ini. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang untuk Desember ini memasuki hari ke-10 itu alhamdulillah sudah mulai kembali normal, itu sudah 50% aktivitas penerbangan sudah mulai membaik. Tapi mungkin dengan catatan bahwa jumlah COVID tidak meningkat lagi ya Pak ya. Ini artinya tadi sudah terkait Bapak Ubaidillah sampaikan bahwa kalau Anda jangan memasukkan status kesehatan kayak gitu. Jadi perlu kerjasamanya. Kalau memang tidak bisa terbang, jangan terbang karena ini berdampaknya bagi orang banyak gitu. Bukan hanya nyawa tapi juga aktivitas perekonomian ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih Pak. Bisa tidak Bapak jelaskan supaya ini membuka kesadaran bagi semua bahwa kalau kita disiplin itu akan mengamankan orang banyak, mengamankan ekonomi, akan orang bisa berjualan kembali di bandara dan sebagainya. Bapak mungkin bisa ceritakan bagaimana pada awal-awal, kan pernah ada di bulan Juli ya Pak, sampai ada 1 bulan 2 bulan yang stop penerbangan. Betul. Itu bisa Bapak ceritakan bagaimana struggle-nya
aktivitas di bandara, kan di bandara itu Pak tidak hanya penerbangan saja, ada vendor makanan di Betul sana, ada pekerja juga di sana. Betul. Seperti itu, dan mungkin saja ada loper koran kami di sana. Betul. Gitu. Jadi ini semua punya dampak ya. Jadi ketika aktivitas penerbangan tidak ada, seperti apa nih Pak struggle-nya di sana? Iya, oke. Jadi saya tambahkan bahwa terkait dengan kita pencegahan penyebaran COVID yang lebih luas itu ya, kita memang cukup dilematis antara kepentingan ekonomi ya, kehidupan masyarakat juga, itu menyangkut kelangsungan hidup masyarakat juga ya. Tapi ini terus terang memang udah terjadi. Jadi selama tidak ada penerbangan itu juga sudah sangat berdampak kepada baik itu yang berusaha di bandara juga kena ya, karyawan juga kena itu. Jadi bahkan ada karyawan yang operator yang ada di bandara itu yang bermohon agar tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, walaupun dibayar hanya 1/5-nya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan menyedihkan gitu. Ya, betul. Yang penting dia tidak kehilangan pekerjaan. Nah, tapi sisi lain bagi perusahaan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan rasionalisasi. Kalau enggak dia juga akan ambruk juga gitu. Nah, oleh karena itu ini pentingnya tadi kesadaran masyarakat untuk pentingnya melakukan penerapan protokol kesehatan secara baik dan memadai sehingga COVID bisa segera diselesaikan ya, sehingga punah, sehingga seiring dengan nanti mulai ada ditemukan vaksinasi dan sebagainya, sehingga kondisi ekonomi juga kita harapkan segera pulih kembali. Kasihan masyarakat yang apalagi yang penghasilannya sifatnya per hari gitu. Nah, ini dampaknya luar biasa. Ya, kalau di bandar sendiri itu Pak kan ada, kalau saya Pak sebagai konsumen deh, itu ada porter barang, ada taksinya juga, itu berdampak ke mereka ya Pak ya juga ya. Kalau nggak ada penumpang, taksinya juga nggak ada yang tidak isi, jalan. Ya, betul. Gimana ngangkut angin nggak betul. Iya, jadi sama-sama menjaga diri, sama-sama kita menjaga orang lain seperti itu. Nah, Bapak sudah menyinggung tadi bahwa keran sudah mulai dibuka nih, meski baru setengah gitu. Tapi apakah masih ada syarat siapa saja yang boleh terbang Pak? Atau ini siapapun bisa terbang gitu? Atau ada alasan-alasan tertentu saja yang dibolehkan orang untuk terbang kalau melalui Bandar Udara Sis Al Jufri Pak? Ya, siapapun boleh, asal yang penting tadi bahwa dia terbang itu secara kondisi kesehatannya itu layak untuk terbang ya, itu dibuktikan dengan dokumen kesehatan tadi ya, itu minimal rapid rapid ya. Okay. Nah, itu tadi kalau memang udah jelas-jelas reaktif atau positif, jangan sekali-sekali memalsukan ya. Nah, itu pasti akan ketahuan ya. Gitu. Pernah ada cerita tidak Pak soal ini? Ada yang ketangkep Pak, wah ini dia memalsukan gitu. Ya, itu kan menurut informasi dari KKP yang bertugas itu beberapa ini ada yang mungkin expired. Ya. Suratnya dia bawa expired. Ya, jadi pada saat di bandara keberangkatan itu mungkin ada kelolosan di situ gitu, sehingga pada saat kedatangan di Palu, ini udah expired. Nah, otomatis dilakukan penanganan untuk dilakukan rapid ya. Nah, itu koordinasi dengan dinas kesehatan terkait untuk dilakukan. Kemudian kalau ada indikasi dia demam, kemudian suhunya ini otomatis dilakukan tindakan, tidak boleh terbang. Isolasi Pak? Isolasi, dan dilakukan tindakan bahwa nanti koordinasi dengan dinas kesehatan untuk dijemput dan sebagainya. Ya. Saya kira itu. Bakal lebih repot lagi ya Pak ya. Ya, jadi jangan pernah
coba-coba untuk memasukkan. Pertama, Anda akan terdeteksi dan masuk isolasi, berarti urusan Anda itu tertunda. Seperti itu. Kedua itu bisa jadi tadi ada pelaporan ke pihak kepolisian, ada itu bisa kena ada ancaman pidana ya. Semua sudah diatur. Semua sudah diatur. Jadi kepercayaan pemerintah saat ini jangan disalahgunakan. Jadi kalau sudah diperbolehkan terbang, jadi harus mematuhi protokol kesehatan, harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, jangan sampai melanggar. Nah, dan pihak bandara juga tidak akan diam saja dengan pelanggaran seperti itu, Pak ya. Oke. Nah, Pak, ini Pak ada kalau untuk di kerjaan di kantor Pak, apakah pegawai masih work from home atau memang sudah masuk Pak? Kalau untuk waktu new normal ini Pak, bagaimana aktivitas kantor? Kebetulan kalau untuk pelayanan di bandara? Ya patut kita syukuri bahwa seluruh pegawai kami alhamdulillah dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah Pak ya. Dan kami masih terapkan untuk work from office ya. Tapi tetap terapkan protokol kesehatan ya, baik itu terkait dengan pada saat kita melakukan rapat, kita mengundang rapat memang harus tatap muka, tapi selama ini rapat-rapat lebih banyak melalui Zoom meeting ya, Zoom meeting itu. Dan bila memang harus tatap muka, onsite gitu ya, memang kita protokol kesehatan tetap kita jalankan walaupun di kantor gitu. Walaupun di kantor jadi pelayanan termasuk ada tamu juga kita perlakukan sama ya Pak ya, jadi tidak ada yang berubah secara signifikan, pelayanan tetap ada, para pegawai juga tetap menjalankan tupoksinya. Jadi mungkin tadi ya Pak ya, kita harus sama-sama disiplin dan sebagainya. Kalau untuk ini Pak, ini kan fokus kepada tadi Bapak sebutkan kan ada disinfektan yang memang mungkin itu sudah dilakukan sebelum COVID, tapi di COVID ini tuh lebih lagi upayanya kayak seperti itu. Apakah Bapak menambah jumlah tenaga kebersihan atau memang yang ada saja Pak tapi dimaksimalkan? Tenaganya sama, kebetulan juga trafficnya juga masih maksimum 50% kan. Nah, jadi tapi yang penting bahwa intensitas dari tadi yang saya sampaikan untuk fasilitas yang sering dipegang oleh penumpang itu lebih intens dilakukan pembersihan gitu loh. Jadi ini yang dilakukan di samping dilakukan penyemprotan desinfektan gitu secara regulari, kemudian kalau ditemukan ada yang reaktif langsung dilakukan lagi seperti itu. Oke, jadi di jalur-jalur ruang publik, jalur-jalur penumpang itu Oke. Nah, kita memasuki sesi akhir dari live kita Pak. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ditekankan lagi sebagai closing statement dari Bapak untuk tema kita, protokol kesehatan di bandara? Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya mengharapkan ya kesadaran kita semua ya, semua. Jadi pertama kita perlu sadar terhadap protokol kesehatan ya, lindungi diri kita, otomatis kita melindungi orang lain dan otomatis melindungi keluarga. Yang kedua bahwa jangan lupa untuk mengingatkan yang lain, jadi ada kepedulian sosial, mengingatkan bahwa ada yang nggak pakai, diingatkan, itu teman kita diingatkan, orang lain diingatkan. Yang ketiga kita mohon ya, berharap siapapun itu ya, kalau ada yang mengingatkan yang memang itu memang sepatutnya dan yang semestinya untuk kepentingan bersama, ya mohon itu ya diterima dengan baik dan ya ini untuk kepentingan bersama gitu. Jangan sampai ada yang merasa tersinggung, ada yang marah. Ini nggak perlu gitu ya. Nah ini dan sekali lagi bahwa masyarakat itu cenderung untuk karena kesibukannya pada saat melakukan kegiatan tertentu kadang lupa
Nah ini kan siapapun bisa pada diri kita juga. Betul, seperti betul, itu, betul, ya. betul. Oleh karena Manusia, itu sekali Pak. lagi Ya. dalam kesempatan baik ini kami mohon kepedulian siapapun untuk mengingatkan siapapun yang memang mungkin pada saat itu lupa, tidak bermaksud sengaja tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya. Dan yang terakhir tadi saya ingin mengingatkan kembali, kalau yang sudah ada indikasi reaktif ataupun apalagi positif, itu ya jangan muncul di bandara, itu risikonya menyebarnya lebih Lebih pasti tinggi. akan kedetek. Ya, betul, betul. Dan jangan sekali-kali memasukkan dokumen kesehatan hanya untuk kepentingan bagaimana yang penting bisa terbang. Begitu itu terjadi, maka seluruh pesawat juga akan kena. Baik, baik. Ya, itu yang ingin kami sampaikan pada Ya. semuanya. Mohon ini bisa dipahami, dimengerti dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ya. Pak. Aduh, sudah padat, singkat, Siap. jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan closing statement dari Bapak Kabandara kita, Pak Ubaidillah. Terima kasih banyak Pak pesan-pesannya, padat, singkat, jelas. Ya. Mudah-mudahan ini diterapkan. Jadi harus badengar kalau orang Palu bilang ya. Jadi demi keselamatan bersama gitu. Dan semoga dengan kita sadar, kita disiplin, pandemi berakhir dan kita kembali normal, kembali kita bisa mencari, kita bisa bekerja, kita bisa belajar dan kita bisa beribadah secara lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat podcast yang sudah menyaksikan live kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu ya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.